Yang terhormat Bapak Erik Nugraha, SEMAK, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, dan juga Bapak Ibu dosen Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ciapwika dengan NPM 11122111057 dari kelas A S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan praktik kerja lapangan di Taman Sari Terra Residence. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu terdiri dari 3 bab. Bab pertama terkait pendahuluan, terdiri dari latar belakang, gambaran umum dan profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta struktur organisasi perusahaan. Kemudian di bab kedua akan dibahas terkait aktivitas kegiatan magang, yaitu terdiri dari realisasi kegiatan praktik kerja lapangan serta pengalaman pembelajaran. Dan di bab ketiga akan dibahas terkait kesimpulan dan juga saran. Namun sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu terkait pelaksanaan praktik kerja lapangan. Di sini, tempat yang dijadikan lokasi untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan yaitu Taman Sari Terra Residence. Untuk periodenya yaitu kurang lebih selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 9 September sampai dengan 11 Oktober 2024. Kemudian untuk jadwal kerjanya, sesuai kesepakatan, saya mengikuti jam kerja yang berlaku bagi pekerja lainnya, yaitu sebanyak 40 jam dalam seminggu, dengan jadwal kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 16, kemudian hari Sabtu dari jam 8 sampai dengan jam 14. Lalu penempatan saya selama melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu di bagian finance dan juga accounting serta human resource. Langsung saja, bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era globalisasi saat ini, dunia industri menuntut tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang kuat, tetapi harus juga disertai dengan pengalaman praktis di lapangan. Praktik kerja lapangan atau biasa disingkat dengan PKL merupakan salah satu program yang penting dalam menunjang proses pembelajaran mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja yang sesungguhnya. PKL memberikan pengalaman berharga yang dapat memungkinkan mahasiswa memahami dinamika industri serta program kerja pada suatu perusahaan. Selain itu, PKL juga memberikan wawasan terkait bagaimana perusahaan beroperasi, mengelola sumber daya manusia, menangani keuangan, dan juga menyelesaikan permasalahan operasional yang seringkali terjadi. Melalui program ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai aspek seperti keuangan dan juga sumber daya manusia. Pengalaman ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan praktis, mengembangkan keterampilan, memahami proses operasional dalam industri properti secara lebih mendalam, serta mempersiapkan penulis untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu terkait gambaran umum dan profil perusahaan. Taman Sari Terra Residence merupakan hunian vertikal yang hadir untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat perkotaan, berlokasi strategis di Jalan Tera nomor 28, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Jawa Barat. Didirikan pada tahun 2016 dan juga mulai beroperasi pada tahun 2017. Bangunan ini terdiri dari 17 lantai, 3 basement, memiliki 214 unit, dan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai, sehingga Taman Sari Terra Residence bisa dijadikan pilihan yang tepat untuk memilih tempat tinggal yang nyaman dan juga investasi yang menjanjikan di pusat kota Bandung. Kemudian Taman Sari Terra Residence adalah salah satu proyek properti di bawah naungan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau biasa disingkat dengan Wika Gedung, sebuah anak perusahaan dari PT Wijaya Karya.
yang memiliki reputasi sebagai perusahaan konstruksi terdepan di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2008, kegiatan usaha yang dilakukannya saat ini adalah jasa konstruksi, investasi, dan juga industri. Wika Gedung dikenal tidak hanya di sektor konstruksi gedung bertingkat, namun juga dalam pengembangan berbagai proyek properti. Salah satunya adalah Taman Sari Terra Residence. Sehingga semua proses diatur sesuai dengan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas dari Wika Gedung. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Di sini visi dan misi memiliki peran yang sangat penting bagi suatu organisasi karena menjadi fondasi utama untuk menentukan arah dan juga strategi jangka panjang. Nah, di sini Taman Sari Terra Residence menjadikan visi dan misi dari Wika Gedung sebagai induknya sebagai acuan dalam pengelolaan dan juga operasionalnya, sehingga mencerminkan nilai dan juga tujuan yang ingin dicapai oleh keduanya. Adapun visi misinya yaitu yang pertama visi, yaitu menjadi partner pilihan dalam menciptakan ruang atau space untuk kebutuhan manusia yang lebih baik. Kemudian misinya yang pertama ada menyediakan produk dan jasa yang berkualitas, kemudian peduli terhadap kehidupan, lalu membangun keterlibatan atau engagement bagi pemangku kepentingan utama. Selanjutnya ada menerapkan tata kelola perusahaan dan juga etika bisnis yang tinggi, dan juga yang terakhir ada inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga penciptaan nilai. Selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, di sini terdapat gambar yang menggambarkan hubungan dan juga alur koordinasi antar bagian di Taman Sari Terra Residence. Untuk pimpinannya disebut dengan BM atau Building Manager, yang artinya manajer gedung. Di sini tugasnya adalah menetapkan visi building management dengan berorientasi pada misi perusahaan induk, kemudian membuat perencanaan, penganggaran, dan juga program tahunan, lalu melakukan supervisi total atas seluruh fungsi organisasi, serta membuat laporan rutin dan insidentil. Selanjutnya ada bagian finance dan accounting atau keuangan dan akuntansi, yang mana bertanggung jawab terhadap pencatatan, pelaporan transaksi, dan juga laporan keuangan, kemudian melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana penerimaan dan juga pengeluaran, serta memberikan laporan kepada building manager secara rutin. Lalu bagian human resource. Human resource ini bertanggung jawab untuk mengelola performa dan potensial serta pengajian karyawan, mengatur jadwal dan penugasan pelaksana tugas di seluruh bagian. Kemudian memberikan laporan juga kepada building manager secara rutin. Lalu ada finance dan accounting staff atau staf keuangan dan juga akuntansi. Di sini tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap pencatatan dan juga pelaporan transaksi keuangan, lalu memberikan laporan kepada Chief Finance Accounting secara rutin. Selanjutnya ada tenant relation. Tenant relation itu bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan maupun tamu gedung, lalu membuat jadwal dan juga penugasan staf, serta memimpin dan melakukan inspeksi terhadap sarana operasional gedung. Kemudian memberikan laporan kepada building manager secara rutin. Lalu di sini ada staff tenant relation atau staf hubungan penyewa. Tugasnya yaitu melakukan pelayanan kepada tenant maupun tamu gedung, kemudian memberikan masukan perihal layanan, melakukan inspeksi terhadap sarana operasional gedung, dan juga membuat laporan kepada leader tenant relation. Selanjutnya ada engineering. Di sini kepala engineering bertanggung jawab terhadap atas keperawatan sarana dan prasarana gedung, lalu mengatur jadwal dan juga penugasan pelaksana serta melakukan inspeksi secara rutin dan memberikan laporan juga kepada building manager secara rutin. Kemudian ada supervisor teknik atau SPV engineering.
Nah, di sini tugasnya adalah membuat rencana kerja dan pemeliharaan serta penugasan bersama Chief Engineering, lalu mengatur dan mengkoordinir pekerja harian sesuai dengan bidangnya, mengatur penggunaan peralatan dan bahan, lalu membuat laporan kepada Chief Engineering secara rutin. Kemudian, di sini ada Staff Engineering atau Staff Teknik, yang mana tugasnya adalah melaksanakan pengoperasian, perbaikan, dan perawatan alat serta fisik gedung, kemudian memberikan masukan perihal jadwal pemeliharaan rutin dan perbaikan, melakukan inspeksi dan pencatatan harian, serta membuat laporan kepada supervisor. Nah, selain dari struktur ini, ada beberapa vendor yang juga turut berkontribusi dalam mendukung operasional gedung. Nah, di antaranya yaitu di sini ada security yang bertugas untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di sekitar area gedung. Kemudian ada housekeeping yang bertugas untuk membersihkan dan juga merapikan seluruh area gedung, serta bagian parkir yang bertugas untuk mengatur penggunaan area parkir untuk penghuni dan juga pengunjung. Selanjutnya, di bab 2 yaitu aktivitas kegiatan magang. Nah, untuk aktivitas kegiatan magang, yang pertama adalah realisasi kegiatan praktik kerja lapangan. Nah, di sini yang pertama dan juga yang kedua itu merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap harinya, yaitu mengisi ulang dan mencatat pembelian token listrik unit penghuni, serta monitoring token, yaitu menginput data unit yang telah membayar, serta mencocokkannya dengan saldo bank. Kemudian selain itu ada melakukan cross-check laporan bulanan untuk mengantisipasi adanya kesalahan cetak dan juga tulisan, lalu mencatat transaksi keluar masuk kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash, seperti pembelian alat tulis kantor, transportasi, jamuan rapat, dan lain-lain. Selanjutnya ada membuat tanda terima pembayaran berdasarkan work order atau perintah kerja, yang mana work order ini biasanya di diminta oleh penghuni, kemudian diserahkan kepada tenant relation dan diterima oleh bagian finance dan accounting untuk pembayarannya. Kemudian ada tanda terima pembayaran iuran pengelolaan lingkungan dan juga member parkir. Lalu kegiatannya yaitu memeriksa ketersediaan stok barang, membuat bukti penerimaan dan pengeluaran kas atau bank untuk keperluan pengajuan pembayaran gaji, vendor, rembes petty cash, dan lain-lain. Selain itu, melakukan pengecekan ulang berkas yang digunakan untuk keperluan pengajuan agar mengantisipasi terjadi kesalahan, lalu membuat draft pengajuan pada aplikasi yang diotorisasi. Selanjutnya, memproses pengajuan melalui aplikasi untuk mendapatkan persetujuan dari pihak tertentu, lalu menginput data pengajuan ke dalam lembar Excel bank register untuk memastikan agar transaksi tercatat dengan baik. Kemudian membuat kartu tanda pekerja dan visitor, membuat jadwal kerja untuk karyawan, menginput data meter air dan dibandingkan dengan data meter air bulan sebelumnya, kemudian mencatat bukti penerimaan dan pengeluaran kas atau bank ke dalam jurnal dengan menggunakan Microsoft Excel, dan kemudian laporan laba rugi dan neraca muncul secara otomatis menggunakan rumus-rumus tertentu. Lalu melakukan scan tanda terima pembayaran iuran pengelolaan lingkungan atau IPL, membuat surat pemberitahuan pemenang dan tidak menang vendor parkir. Di sini kita buat surat pemberitahuan karena memang kemarin vendor parkir sebelumnya itu memutuskan kerjasama sehingga mencari lagi vendor parkir selanjutnya. Lalu tugasnya itu mengirimkan invoice kepada masing-masing penghuni, mengelompokkan tanda terima pembayaran IPL berdasarkan unit penghuni, menginput data member parkir untuk karyawan, serta membuat arsip bukti kas atau bank bulan September 2024. Selanjutnya ada pengalaman pembelajaran.
Nah, di sini selama melaksanakan PKL di Taman Sari Terra Residence, saya memperoleh pengalaman dan juga pembelajaran yang relevan dengan beberapa mata kuliah yang dipelajari di kampus. Saya mempelajari terkait proses pencatatan keuangan yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan lanjutan, dan juga auditing. Contohnya seperti petty cash, pencatatan petty cash, penggajian, pencocokan saldo bank atau biasa disebut dengan rekonsiliasi bank, lalu pencatatan lainnya hingga pembuatan jurnal yang secara otomatis menghasilkan laporan keuangan. Nah, selanjutnya dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel beserta penerapan berbagai rumusnya, dapat mempermudah proses perhitungan data keuangan secara tepat, cepat, dan akurat. Pengalaman menggunakan aplikasi ini sangat relevan dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang mana mengajarkan penggunaan software untuk pengelolaan data akuntansi secara terstruktur. Kemudian pada proses penggajian, penulis mempelajari pemotongan pajak gaji karyawan yang relevan dengan mata kuliah perpajakan. Nah, selain itu, penulis juga mendapatkan pengalaman lainnya, di antaranya dilibatkan dalam pembuatan jadwal kerja karyawan, pelayanan pengisian token, melakukan sortir berkas, lalu membuat surat, menginput data, dan juga beberapa tugas lainnya. Nah, dengan demikian, beberapa pengalaman tersebut tidak hanya dapat memperkaya pengetahuan akademis saya, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi saya dalam pengembangan profesional. Selanjutnya di bab ketiga ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, selama kurang lebih dari 1 bulan menjalankan praktik kerja lapangan atau PKL di Taman Sari Terra Residence yang berada di bawah naungan PT Wika Gedung, penulis mendapatkan atau saya mendapatkan pengalaman berharga di bidang finance dan accounting serta human research. Melalui program PKL ini, penulis dapat memahami seperti apa pengelolaan keuangan dan juga sumber daya manusia di perusahaan yang bergerak di bidang properti. Nah, selain itu, saya juga belajar tentang pentingnya ketelitian dan juga ketepatan dalam mencatat transaksi keuangan. Untuk secara keseluruhan, berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat lebih memperkaya pengetahuan dan juga keterampilan serta memperluas pemahaman saya tentang pengelolaan keuangan dan juga sumber daya manusia pada perusahaan di bidang properti. Dan program PKL ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi saya dan bermanfaat bagi pengembangan karir saya sendiri di masa yang akan datang. Kemudian saran dari saya untuk perusahaan yaitu agar sistem keuangan yang sudah tersedia segera diimplementasikan secara penuh agar dapat membantu proses pencatatan hingga pelaporan keuangan lebih cepat dan juga akurat. Kemudian mengingat pentingnya peran operational manager atau OM, disarankan agar posisi tersebut segera diisi guna memastikan adanya pengawasan langsung terhadap vendor serta meningkatkan koordinasi antar bagian untuk menjaga kelancaran operasional secara keseluruhan. Lalu agar dilakukan pengecekan rutin terhadap peralatan kantor dan juga kebutuhan engineering untuk memastikan kondisi yang baik dan juga mencegah terjadinya kerusakan atau kekurangan yang dapat mengganggu kegiatan operasional di Taman Sari Terra Residence. Berikut adalah dokumentasi ketika saya melaksanakan praktik kerja lapangan. Di sini saya melakukan monitoring token, lalu ada menyortir berkas, kemudian mengisi ulang token, dan juga mencatat pembayaran token. Selanjutnya di sini ada dokumentasi transaksi dan juga bukti lainnya. Di sini ada dokumen bukti kas masuk dan juga bukti kas keluar, kemudian ada tanda terima pembayaran dan juga jadwal kerja dari karyawan. Baik, sekian pemaparan materi terkait laporan praktik kerja lapangan di Taman Sari Terra Residence. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.